Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Cipo? Selamat malam, Mama. Good night. Apa? Next Mau night. jajan? Iya. Iya. Mau jajan? Mau jajan apa? Kacang atom. Oke. Aku kali ini bakal ini loh. Kan lagi dibukain. Pelan tuh, tumpah semua. Jadi Mama. Sama-sama sayang. Oke. Ini udah jam 8 malam. Sambil cerita-cerita aja. Jadi mataku udah pedes banget gara-gara Sofran, tapi aku males melepasnya. Oke. Kali ini aku bakal cerita apa ya? Kita ngobrol-ngobrol apa ya? Ini aku masih pakai makeup. Tadi aku habis bikin itu video TikTok gitu. Buat kalian yang mau lihat video-video tutorial makeup, ada di TikTok aku juga. Itu enaknya kalau video TikTok tuh dia nggak berbelit-belit gitu loh. Ya udah cuma 1 menit gitu, jadi nggak kebanyakan ngomong gitu. Terus juga ngeditnya tuh nggak kelamaan gitu loh, aku sukanya. Jadi buat kalian yang mau lihat video tutorial makeup, bisa ke TikTok aku. Kali ini kita bakal cerita apa ya? Oh ya, aku kemarin tuh kepikiran pengen cerita soal pengalaman promil aku dulu. Jadi dulu aku tuh pernah bikin video tentang promil. Itu kalian bisa scroll di video YouTube aku yang dulu. Aku lupa judulnya apa, aku lupa. Pokoknya intinya tentang minum vitamin E sama Volavit. Nah, cuman habis aku bikin video itu, aku tuh nggak bikin video lagi apakah promilnya itu berhasil apa enggak. Nah, aku nggak akan bilang promil itu berhasil apa enggak, karena kalian udah lihat sendiri ada 2 bocil di sini. Ya, yang satu mana? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah promil aku itu berhasil karena minum vitamin itu atau ada promil yang lain, ya kan? Jadi aku di sini bakal cerita lengkapnya. Jadi gini, itu aku lupa di video itu aku udah cerita kronologisnya apa belum ya. Pokoknya intinya singkatnya kayak gini. Jadi dulu tuh aku udah menikah, awal menikah, aku tuh langsung isi. Ya. Tapi cuma bertahan sampai berapa minggu. Habis itu ternyata keguguran, janin aku nggak berkembang dan harus dikuretase. Nah, setelah itu aku nunggunya lama nih. Lama banget, ada 1 tahunan lebih mungkin. Nah, habis itu udah mulai ruing nih, banyak omongan sana sini, dan juga otomatis pikiran juga ya, karena waktu itu habis nikah tuh aku resign, jadinya aku kerjaan cuma di rumah aja nih. Nah, itu kebawa pikiran. Akhirnya mulailah perjalanan promil aku.
Jadi waktu itu aku berobat ke dokter spesialis yang khusus untuk promil. Nah, sehabis aku konsul, aku disuruh diet. Nggak boleh makan bakso, nggak boleh makan mie ayam, pokoknya banyak lah pantangannya. Nggak boleh makan es krim segala macam. Dan dikasih beberapa obat juga. Nah, permasalahannya adalah sehabis aku promil itu, setiap aku habis minum obat dari dokter itu tuh rasanya kayak lemes, terus nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener yang pengennya tuh tiduran aja kayak orang meriang, tapi gimana ya, pokoknya kayak gitulah, nggak enak banget di badan tuh, nggak enak banget. Nah, baru habis sukaro aku mutusin untuk stop konsumsi obat itu. Suami aku sempat marah tuh, kenapa kok nggak diminum lagi, udah periksa mahal-mahal katanya kan. Aku bilang kayak gini, ya tapi mungkin emang harus kayak gitu dulu, mungkin efeknya kayak gitu baru nanti ada hasilnya. Tapi kamu nggak ngerasain, ya aku yang ngerasain gitu loh. Aku tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan aku juga lumayan agak takut juga ya, karena denger tuh itu dokter tuh obat-obatnya tuh dosisnya dosis tinggi gitu. Aku tuh takut selama aku hidup sampai sekarang tuh jarang banget yang namanya minum obat-obatan gitu loh. Sakit aja tuh aku sebisa mungkin nggak minum obat gitu loh, kecuali kalau yang udah bener-bener kepepet banget tuh baru. Nah, setelah itu aku stop tuh. Berhenti kah sampai di situ? Enggak, aku masih mencoba cara yang alami. Aku waktu itu konsumsi buah zuriat, terus konsumsi kurma muda. Itu yang aku nyari di mana-mana, kurma muda nggak dapat. Terus ketemu di marketplace, itu pun juga PO, karena waktu itu katanya di Arab tuh lagi belum musim, dan katanya tuh musimnya tuh kayak menjelang musim haji gitu loh, kurma muda tuh. Jadinya aku harus PO dulu gitu ya. Akhirnya setelah itu dapat konsumsi tuh kurma muda. Terus sempat dibawain juga tuh, ada saudaranya suami yang dia umroh, terus dia bawain kayak serbuk kurma muda gitu. Nah, terus apalagi ya, susu juga. Terus salah satunya juga vitamin yang aku share di video YouTube aku gitu, itu yaitu aku konsumsi Folavit sama vitamin E. Sebenarnya Folavit itu tuh bagus ya untuk orang yang promil, karena kebutuhan asam folat itu juga penting untuk ibu hamil gitu. Jadi ya mungkin itu juga ada efeknya juga, ada manfaatnya juga gitu. Terus habis itu apa lagi ya, terus aku juga mencoba untuk hidup sehat juga, olahraga, makan yang teratur gitu. Apakah berhasil? Belum saudara-saudara. Nah, akhirnya suatu kali yang namanya promil ya, itu kita pasti butuh yang namanya finansial yang cukup, terus juga harus siap mental. Nah, saat itu aku tuh udah ada di sayang sebentar sayang. Saat itu aku udah ada di fase aku capek pikiran, capek badan, capek hati karena mendengarkan omongan orang. Ya begitulah, dulu aku orangnya terlalu mengambil hati omongan orang gitu. Terus juga capek finansial juga,
Akhirnya aku memutuskan, ya udahlah, ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku ikhlas. Kapanpun engkau beri, aku ikhlas. Karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku udah berusaha. Aku udah berusaha semampu aku, dan untuk saat ini sampai detik ini aku sudah merasa tidak mampu dari segi finansial. Nah, karena waktu itu aku nggak kerja, terus suami juga kerjanya kayak masih belum tentu gitu loh pendapatannya. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, Bismillah aja, sedikasihnya Allah aja gitu. Nah, pada saat itu aku tuh lagi seneng banget dengerin ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi. Sampai sekarang sih aku masih seneng banget dengerin ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi. Nggak tahu kenapa, kayak itu adem aja gitu denger suaranya dia tuh, denger suaranya beliau tuh adem aja gitu. Nah, waktu itu ada tuh ceramahnya beliau yang intinya tuh perihal ikhlas. Ya udah, akhirnya aku mencoba untuk ikhlas. Ini sih, kita tuh manusia ya, nggak bisa yang namanya 100% ikhlas tuh nggak bisa gitu. Yang bisa ikhlas tuh cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi kita manusia sebagai hamba Allah, gimana sih yang ngomongnya ya? Ya intinya berusaha gitu, berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk ikhlas, untuk menerima ketetapan Allah. Dah lah, intinya kayak gitulah. Nah, akhirnya aku mikir lagi nih, kenapa ya? Apa ya? Kok aku belum dikasih? Padahal udah periksa, aku sehat, suami sehat, gak ada masalah, kenapa belum dikasih? Ada satu hal yang aku lupa, ada satu hal yang aku lalai, ada satu hal yang aku lewatin. Apa itu? Coba kalian tebak. Adalah meminta sama Allah, meminta izin, meminta sama yang punya hidup. Itu yang aku lupa. Akhirnya dari situ aku mencoba untuk merayu, benar-benar merayu sama Allah, memohon, meminta, benar-benar meminta cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ aku mutusin untuk mulai tahajud. Aku rutinin tahajud, sebisa mungkin aku harus tahajud. Rutin tahajud. Sehabis tahajud aku selalu berdoa sama Allah, aku minta hajatku, termasuk salah satunya adalah meminta untuk dikasih keturunan supaya bisa cepat hamil. Terus juga habis itu yang aku lakuin, maaf, aku pindah tempat karena baterainya habis, jadi ini aku sambil ngecas juga. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, aku sampai tahajud. Aku nggak pernah skip sekalipun sholat subuh. Aku nggak pernah skip sholat subuh. Dan sehabis subuh aku nggak pernah tidur lagi. Aku selalu nunggu sampai matahari benar-benar terbit, aku baru tidur lagi. Ini yang paling penting, nggak tahu ini, tapi ini menurutku juga benar-benar ngaruh juga. Yang paling penting adalah sedekah subuh. Itu nggak tahu, aku kayak ngerasa impactnya tuh banyak banget gitu. Jadi dulu tuh suami aku tiap subuh tuh dia selalu ke masjid gitu, sholat jamaah ke masjid. Nah, aku selalu titip sama suami aku, entah itu 1.000, entah itu 2.000, aku selalu titip buat dimasukin ke infak masjid.
Nah, terus juga setelah itu duha, aku juga nggak pernah skip zikir pagi, zikir sore. Terus yang paling bener-bener nih, yang paling nih ya, karena aku merasa yang namanya punya anak itu kayak kita dikasih rezeki gitu. Jadi punya anak tuh kayak dapat rezeki gitu. Aku selalu baca surat Al-Waqiah tiap malam bener-bener aku baca minimal sehari 1 kali, kalau bisa 5, kalau bisa 10 ya alhamdulillah, tapi minimal sehari itu sekali aku selalu baca surat Al-Waqiah. Nggak tahu, itu pikiran aku aja gitu. Aku mikirnya siapa tahu Allah ngasih rezeki, ngasih momongan ke aku gitu. Tuh ajaibnya, nggak tahu kenapa ya, ajaibnya bukan nggak tahu kenapa sih, wallahu alam ya ini ya. Tapi setelah aku ngelakuin itu rutin, bener-bener rutin, nggak selang berapa lama, alhamdulillahnya dapat garis 2. Tuh Masya Allah, ya Allah, senengnya luar biasa, bener-bener senengnya luar biasa. Karena itu tuh kayak dapet kado, dapet hadiah yang nggak ternilai gitu loh, harganya tuh nggak ternilai gitu. Sampai sekarang tuh aku masih inget aja tuh detik-detik pertama kali aku tes pack dapet garis 2 itu tuh aku masih inget. Jadi rasanya tuh masih ada gitu. Nah, kenapa aku tiba-tiba pengen cerita ini gitu? Jadi wirawiri aku lihat di sosmed tuh banyak yang cerita perjuangan promil mereka. Jadi pejuang garis 2 banyak banget. Ada yang udah 8 tahun, ada yang udah belasan tahun, malah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Mereka udah berjuang, udah berusaha, tapi belum dikasih juga. Ya, dibalik itu ada yang udah periksa ternyata nggak kenapa-napa. Ada yang ya memang punya permasalahan dan harus berobat dulu. Macam-macam. Nah, kenapa aku tiba-tiba pengen share ini? Karena aku juga pernah ngalamin perasaan itu, pernah ngalamin rasanya jadi pejuang garis 2, aku pernah ngerasain. Jadi aku pengen cerita, siapa tahu namanya kita manusia ya kita harus berusaha, tapi juga diiringin sama doa, pasrah sama Allah. Ketika kita sudah berusaha, kita pasrahin sama Allah. Dan jangan lupa untuk meminta sama Allah, jangan lelah untuk ngerayu. Dan juga selain itu kita juga harus berusaha untuk memantaskan diri. Kadang aku suka mikir dulu waktu aku belum masih jadi pejuang garis 2, aku juga mikir apa aku nggak pantas ya, apa aku sebenarnya belum siap ya. Walaupun aku merasa aku udah siap kok, tapi menurut Allah mungkin aku belum siap. Itu bisa jadi juga. Makanya selain kita berusaha secara secara tindakan, kita juga harus berusaha secara mental. Mental kita harus kita siapin. Kita harus siap jadi orang tua apa enggak, siap jadi thank you, siap jadi ibu apa enggak.
gitu. Jadi buat para pejuang gadis 2 di luar sana, jangan patah semangat. Semangat terus, kencengin terus doanya, kencengin terus amalan-amalan sunnah yang bisa ngebantu. Kencengin terus doa-doanya, pokoknya jangan pernah patah semangat. Karena keajaiban tuh masih tetap ada kok. Orang yang cuma punya yang udah didiagnosa punya PCOS, bahkan yang punya kista pun, kalau Allah udah berkehendak bisa hamil juga. Jadi jangan sedih-sedih, nggak usah dengerin omongan orang. Yang bikin kita mental kita down tuh kadang omongan orang, apalagi omongan keluarga sendiri, kayak mertua misalnya, atau ipar, atau kakak sendiri, atau ibu sendiri bahkan. Terus ada juga yang suami sendiri mungkin, tapi kayaknya sih enggak sih. Kalau suami sih biasanya sama-sama berjuang biasanya ya. Itu sih mental yang harus dikuat-kuatin, itu emang mental sih. Kita tuh nggak bisa namanya nyaring nutup mulut orang yang sebanyak itu tuh nggak bisa. Yang bisa kita lakuin cuma nutup kuping kita, nutup kuping, ngademin hati, ngademin pikiran, di bawah happy aja udah. Intinya kita seneng, hati kita seneng, pikirannya ayem, hatinya ayem, dah badan insya Allah sehat ya. Itu aja buat hari ini. Besok kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Enaknya kita cerita apa ya? Seneng gak sih kalau misalnya aku rutin bikin cerita-cerita ngebahas sesuatu gitu, kayak sekarang ini gitu, kayak kita sekarang ngebahas tentang promil, terus lain kali kita ngebahas tentang apa ya, parenting, atau ngebahas tentang sesuatu yang lagi hype, misalnya kayak saham. Apa ya, kalau saham aku juga masih baru belajar sih. Apa ya kita ngebahas tentang kehidupan aja kali ya. Atau kalau ada yang mau cerita atau ceritanya yang pengen di up di YouTube biar jadi pembelajaran buat orang-orang, bisa komen di bawah. Atau kalau enggak, misalkan malu atau apa, bisa langsung meluncur ke Instagram aku, DM aku tuh, DM aku minta misalnya pengen cerita nih, aku bingung mau cerita sama siapa, aku mau cerita sama temen malu, cerita sama siapa malu. Mungkin dengan cerita sama aku, dan itu bisa jadi lebih lega, dan pengen ceritanya di up biar jadi pembelajaran buat yang lain, siapa tahu, mana tahu ya. Oke? Sampai ketemu lain waktu lagi. Bye bye. Pindut. Dadah. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Dadah, Cipau. Dadah. Dadah ya. Dadah. Mama. Bye bye.